Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama kami di TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Sejumlah informasi telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Nashwa Sabita, inilah berita selengkapnya. Polda Su sita 5 ton narkoba dalam 6 bulan. Pemprov Su dorong penghapusan status daerah tertinggal Pulau Nias. Warga Patialo, Kabupaten Mandeling Natal akhirnya nikmati listrik negara. Ya pemirsa, kita di berita pertama, Polda Sumatera Utara mengungkap berhasil menyita barang bukti narkoba berupa psikotropika dan obat-obatan berbahaya sebanyak 5 ton lebih dari 3.000 kasus dan tersangka 4.628 orang selama periode 6 bulan. Yang telah hadir hari ini. Data tersebut disampaikan Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februwanto saat memimpin konferensi pers hasil pengungkapan kasus narkoba semester pertama tahun 2026. Kapolda menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut beserta seluruh Satres Narkoba jajaran yang dinilai terus menunjukkan peningkatan kinerja dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di Sumatera Utara. Tren pengungkapan narkoba di Sumatera Utara terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada 2024, Polda Sumut mengungkap sekitar 1,5 ton sabu, kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7 ton pada 2025, sementara hingga pertengahan 2026, barang bukti sabu yang berhasil diamankan telah mencapai sekitar 950 kg. Kapolda optimis jumlah tersebut masih akan bertambah hingga akhir tahun seiring intensitas penindakan yang terus dilakukan. Ia menegaskan pemberantasan narkoba tetap menjadi prioritas utama karena kejahatan tersebut mengancam masa depan generasi muda. Kalau kita lihat barang bukti yang kita ungkap dari tahun ke tahun makin banyak, tetapi kenapa kok tidak habis-habisnya? Itulah yang menjadi tantangan tersendiri. Saya mengharapkan bantuan dan dukungan dari masyarakat, dukungan dari media untuk bisa menginformasikan, menyampaikan kepada pihak keamanan, pihak kepolisian, BNN dan TNI untuk sama-sama memberantas tindak pidana terkait dengan pencabulan narkoba. Kapolda menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi lintas instansi dan akan terus ditingkatkan untuk mempersempit ruang gerak jaringan narkoba yang masih menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah perlintasan maupun tujuan peredaran narkotika. Kepolisian daerah Sumatera Utara menyatakan ledakan di perumahan Grand Polonia beberapa hari lalu diduga adanya akumulasi gas metana yang bocor sebelum akhirnya tersulut. Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintunkan menyatakan hasil pemeriksaan laboratorium forensik menunjukkan indikasi adanya gas metana. Gas tersebut terakumulasi di dalam ruangan dan kemudian terjadi tersulut yang mengakibatkan ledakan. Dikatakan temuan tersebut menjadi dasar penyidik untuk memperdalam penyelidikan. Namun kepolisian belum dapat memastikan sumber kebocoran karena penguji terhadap seluruh jaringan pipa masih berlangsung hingga kemarin. Tim lapor masih melakukan lab test terhadap jaringan pipa agar diketahui secara ilmiah lokasi kebocorannya menyebabkan akumulasi gas tersebut. Kasubit Viskom Bidang Lapor Polda Sumut, AKBP Roy Teno Siburian, mengatakan pengungkapan sumber kebocoran memerlukan pemeriksaan secara bertahap karena instalasi pipa berada di dalam struktur bangunan. Berdasarkan data akhir kantor Basarnas kelas A Medan bersama tim SAR gabungan, insiden tersebut mengakibatkan 7 korban, terdiri atas 4 orang selamat dan 3 orang meninggal dunia. Sebelumnya, Regional 1 PGN menghentikan aliran gas di lokasi kejadian untuk menjamin keselamatan warga serta memudahkan proses penyelidikan bersama aparat kepolisian. Seorang guru P3K di Kota Tanjung Balai menjadi sasaran amukan warga karena dituding menyerahkan murid laki-lakinya kepada suami untuk dijadikan korban kekerasan seksual.
Kemarahan publik tak terbendung, ratusan warga serang rumah pasangan ini hingga videonya viral di media sosial. Warga menuntut keadilan dan meminta pasangan suami istri keluar dari rumah dan mengaraknya di jalan hingga menghujani pukulan. Aksi geramnya, warga ini dipicu dengan isu kelakuan oknum guru yang diduga membawa murid laki-lakinya sebagai pemuas nafsu suaminya yang memiliki kelainan seksual. Ironisnya, korban merupakan anak yatim piatu. Polisi yang tiba di lokasi berupaya mengamankan pasutri tersebut dari amuk warga, meski kewalahan akhirnya petugas berhasil memboyong keduanya kantor polisi. Wali Kota Tanjung Balai membenarkan bahwa sang istri dari terduga kekerasan seksual terhadap anak itu merupakan oknum P3K paruh waktu. Ia menghimbau masyarakat agar menyerah dan mempercayai kasus ini kepada penegak hukum. Sementara itu, Kasih Humas Polres Tanjung mengungkapkan kejadian kekerasan seksual terhadap anak tersebut terjadi pada 14 Mei 2026 lalu. Pelaku memberikan handphone kepada korban saat korban fokus bermain handphone, pelaku melancarkan aksinya. Dan saat ini pelaku sudah diamankan sementara sang istri masih berstatus sebagai saksi. Istrinya si bapak ini salah satu paruh waktu P3K yang berserta guru. Maka kami pastikan bahwa bagaimana psikologisnya. Dia sudah mengatakan bahwa ya saat ini kondisinya sedang trauma, ya takut kembali ke rumah dan untuk mengajak juga kembali ke sekolah juga. Saya juga meminta dan mengimbau kepada masyarakat karena ini prosesnya sedang berjalan di Polres Kota Tanjung Balai. Ya, marilah kita berikan kepercayaan sepenuh-penuhnya kepada para penegak. Terlapor A sudah diamankan ya Polres Tanjung Balai. Saksi-saksi sudah diperiksa dari pihak korban 2 orang, pihak terlapor 2 orang, ditambah lagi dengan saksi 1 orang dari saksi ahli psikologi. Pemirsa, pelaku UMKM Toba menduga menurunnya tingkat penjualan pakaian seragam sekolah pada tahun ajaran baru 2026 karena adanya praktik monopoli dalam pengadaan seragam sekolah oleh sejumlah oknum. Dugaan tersebut kini ramai diperbincangkan di media sosial dan memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Memasuki tahun ajaran baru, sejumlah kios penjual seragam sekolah di pasar tradisional Kabupaten Toba justru mengaku sepi pembeli. Kondisi yang biasanya menjadi momentum peningkatan omset kini berbanding terbalik dengan harapan para pedagang. Salah seorang pedagang pasar tradisional Balike, Frans Johnson Hutagaol, mengatakan penjualan tahun ini mengalami penurunan drastis, bahkan hampir tidak ada pembeli yang datang ke kiosnya meski sekolah telah mulai aktif. Frans Johnson juga berharap pemerintah menjamin persaingan usaha yang sehat sehingga seluruh pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk menawarkan produk mereka kepada sekolah. Pedagang meminta apabila memang terdapat pengadaan, prosesnya dilakukan secara terbuka, transparan, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh UMKM lokal. Yang jelas minat pembeli masyarakat itu sangat sepi, berhubung ya katanya ada pengadaan dari sekolah. Contohnya seperti batik, kaos olahraga. Ya harapan kita ya kalau bisa janganlah orang sekolah mengadakan ala-ala atribut, contohnya baju olahraga, baju batik. Ya biar bisa biar bisa jualan kita di sini ada pembelilah dan laku. Pengamat publik Charles Bronson Tambunan juga menyoroti ketentuan Permendikbudristek nomor 50 tahun 2022 yang pada prinsipnya menyatakan sekolah tidak boleh mewajibkan peserta didik membeli pakaian seragam di penyedia tertentu. Terkait hal ini belum ada keterangan yang diberikan oleh PLT, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten. Pembangunan lanjutan Jalan Lintas Labura Toba tahun 2026 dari APBD Provinsi Sumut sebesar 41 miliar rupiah dengan panjang jalur sekitar 7 km sudah mulai dikerjakan oleh pihak ketiga, namun dinilai terkesan lambat.
Pembangunan jalan lintas Toba Kabupaten Labuan Batu Utara dengan Toba bertujuan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mempermudah jalur distribusi hasil pertanian warga dan mempercepat roda perekonomian lokal yang sebelumnya terkendala akibat akses jalan rusak parah. Salah seorang pengguna jalan warga Kabupaten Toba, Ahmad Daud Rambe, pembangunan jalan penghubung yang dikerjakan oleh pihak ketiga terkesan kurang bagus dan lambat. Pasalnya alat berat yang digunakan oleh pemborong lebih sering rusak daripada pekerja. Warga meminta agar pemerintah dapat mengukur pihak ketiga agar pengerjaan proyek jalan tersebut cepat selesai. Kalau menurut pendapat saya bang, jalan ini bang kurang bagus bang. Alat-alatnya bang second dibuat bang. Untuk butut bang semua bang, alat beratnya bang. Karena orang itu jarang kerja nampak aku bang. Iya memang harus cepat diperbaiki. Jangan pula dibuat pula alat yang second. Binahar Hutasoid warga Siamporik Labura berharap agar pemerintah mengawasi pihak ketiga agar pembangunan jalan lebih baik dibandingkan dengan pembangunan pada tahun sebelumnya karena membahayakan pengguna jalan akibat masih banyak belum dibangun satu bahu jalan dan tekongan yang tajam sangat berbahaya. Harapan saya selaku warga di sini, pemborongnya diperhatikanlah gimana cara mengerjakan satu bidang jalan. Janganlah sifatnya membahayakan masyarakat. Banyak saya tengok bahu jalan nggak dibangun seperti pembangunan yang lewat. Itu juga tekongannya pun sangat berbahaya. Saya harap juga untuk kedepannya yang baru ini janganlah seperti itu. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Ya pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya memastikan pelaksanaan seluruh kegiatan proyek pembangunan fisik dan non-fisik di wilayah ini harus sesuai ketentuan, tidak ada penyimpangan. Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya di Kepulauan Nias sekaligus berkantor di Kepulauan Nias untuk memastikan berbagai program pembangunan berjalan dengan baik. Sejumlah lokasi proyek pembangunan fisik dari program pengadaan barang dan jasa pemerintah tahun anggaran 2024. Ditinjau langsung diantaranya pembangunan dan revitalisasi sejumlah sekolah menengah dan penanganan pada beberapa ruas jalan. Wagubsu berinteraksi dengan para pekerja serta penyedia jasa, kemudian melihat secara langsung sejumlah material dan peralatan kerja di lokasi proyek. Menjawab pertanyaan wartawan terkait pengawasan Pemprov Su terhadap mutu pekerjaan proyek fisik maupun non-fisik yang disarankan pada daerah Kepulauan Nias, Wagubsu menegaskan semuanya harus sudah sesuai dengan ketentuan. Ia menekankan para kontraktor yang sedang berkontribusi pada program kerja Pemprov Sumatera Utara tidak melakukan penyimpangan dari spesifikasi konstruksi bangunan. Tadi Pak ya, untuk mutunya nanti Pak, untuk pekerjaan fisik kita Pak. Oh, kerjaan fisik tadi saya udah cek sekali ya, infrastruktur tadi. Saya sudah cek materinya, apanya udah sesuai standar. Ya, sesuai dengan... sudah mulai ada gerakan pemindahan Pak ya? Sudah, ya, oke. Salah seorang pekerja lokal, Analis Zebua, mengatakan akan menjalankan tugasnya sesuai amanah sebagaimana yang diharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang menjunjung tinggi keterbukaan. Hal ini membutuhkan dukungan pengawasan dari seluruh masyarakat. Selain itu, menjalankan tugas sebaik-baiknya agar tidak ditemukan dugaan penyimpangan di lapangan, termasuk potensi korupsi atas pengelolaan keuangan negara. Kami sangat senang dan sangat mendukung program pemerintah ini, dan kami juga sangat berterima kasih kepada Gubernur Sumatera Utara beserta tim yang melaksanakan pekerjaan ini. Dan kami sangat mendukung program ini supaya cepat selesai. Ini dalam segi pembangunan, penjagaan, ya dan lain-lain lah, semua terlibat warga sekitar. Serangkaian agenda kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara pada awal berkantor. Masyarakat setempat umumnya mendukung sepenuh program pemerintah yang sedang berjalan di wilayah Pulau Nias. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong penghapusan status daerah tertinggal Pulau Nias
sehingga memiliki kemajuan untuk kesejahteraan rakyat dan sejajar dengan daerah lainnya di Indonesia. Keinginan pemerintah tersebut mengingat data Pusat Statistik BPS masih terdapat daerah di Sumatera Utara merupakan status daerah 3T, yakni tertinggal, terluar, dan termiskin. Umumnya terdapat di wilayah Kabupaten Kota Kepulauan Nias, menyandang status tersebut jika terus-menerus menetap tanpa ada peningkatan akan menjadi tolak ukur keberhasilan negara ataupun daerah termasuk pemerintahan masyarakat dalam menyelenggarakan pembangunan. Untuk itulah Pemprov Sumatera Utara bertekad mewujudkan salah satu program 5 tahunnya dalam RPJMD. Salah satunya mengentaskan kemiskinan melalui penghapusan status daerah tertinggal atau 3T di wilayah Pulau Nias. Wakil Gubernur Sumatera Utara Surya pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Kota Sekepulauan Nias menyatakan tekad tersebut harus dicapai. Menurutnya salah satu indikator pencapaian keluarnya Pulau Nias dari status daerah tertinggal yakni melalui penataan berbagai infrastruktur sarana umum termasuk 8 standar pendidikan nasional. Di antaranya tersedia fasilitas belajar yang memadai seperti kualitas sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan. Menurut Wagub Susurya, untuk mencapai hal tersebut saat ini sedang dilakukan pembangunan berskala besar Sumatera Utara yang dialokasikan di daerah kepulauan untuk keluarnya wilayah tersebut dari status ketertinggalan dan penghapusan kemiskinan. Tadi Pak ya, untuk mutunya nanti Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan fisik kita Pak. Oh, kerjaan fisik tadi saya udah cek sekali ya, infrastruktur tadi. Saya sudah cek materinya, apanya udah sesuai standar. Ya, sesuai jika sudah mulai ada gerakan pemindahan Pak ya. Sudah. Menurut Wagubsu Surya, indikator penghapusan status ketertinggalan di Pulau Nias harus diperluas pada bidang pelayanan publik pemerintah dan swasta, bidang kesehatan dan ekonomi. Pemerintah Kabupaten Kota Sekepulauan Nias harus mendukung sepenuhnya visi kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju dan berkelanjutan. Peringatan Hari Kebaya Nasional dimaknai oleh Duta Sosial Sumatera Utara 2026 sebagai momentum untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus melestarikan budaya bangsa. Dengan mengenakan kebaya sebagai simbol identitas nasional, para duta sosial mengajak generasi muda untuk tidak hanya mencintai warisan budaya, tetapi juga aktif mengambil peran dalam berbagai kegiatan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui berbagai program pengabdian oleh Dinas Sosial Sumatera Utara, Duta Sosial Sumatera Utara terus mendorong lahirnya generasi muda yang peduli terhadap lingkungan sekitar, mengedepankan semangat gotong royong, serta menjadi agen perubahan dalam menjawab berbagai persoalan sosial. Berbagai kegiatan edukasi, aksi kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat menjadi bagian dari komitmen mereka untuk membangun solidaritas dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah masyarakat. Putra dan Putri Duta Sosial Sumatera Utara 2026, Joel dan Jivana, dalam pengantarnya menyampaikan bahwa Hari Kebaya Nasional menjadi pengingat bahwa budaya dan kepedulian sosial harus berjalan beriringan. Kami on duty sebagai Putri Sosial Sumatera Utara 2026. Dan saya sebagai Putra Sosial Sumatera Utara 2026. Ini untuk anak muda, jangan meninggalkan budaya yang ada di Indonesia. Berkembanglah dengan budaya yang ada, kemudian kreasikan kembali. Mempersiapkan pertama inilah Bang untuk diri kan, mengasah public speaking lagi dan juga mempersiapkan apa yang dibutuhkan untuk ke nasional nanti. Menurut mereka, generasi muda memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan semangat gotong royong serta meningkatkan kepedulian terhadap berbagai persoalan sosial di lingkungan sekitar. Adam dan Angga, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di TVRI, siaran resmi Piala Dunia U17 2026. Pemirsa, makan bergizi gratis MBG yang diterima siswa sekolah dasar berdampak positif karena menjadikan siswa lebih sehat karena menu yang diterima memenuhi standar kelayanan gizi.
konsentrasi cukup sekian dan terima kasih. Cibi-cibi. Penyaluran makan bergizi gratis kembali menjadi sebuah momen yang ditunggu siswa setiap harinya karena meski menggunakan jam belajar untuk mengkonsumsinya, namun jika dibandingkan dengan dampak yang diperoleh oleh siswa membuat MBG tersebut sangat dibutuhkan. Di sekolah SD Negeri Percobaan Jalan C Petani Medan, setiap harinya seluruh siswa menerima MBG dengan menu yang bervariasi. Salah seorang guru, Ahmad Fadli, mengatakan setelah adanya MBG, siswa lebih konsentrasi mengikuti pembelajaran. Sebagai guru, ia menilai menu yang diberikan sudah sangat layak karena setiap harinya menu dibuat bervariasi. Selain itu, dampak lain dari MBG siswa tidak lagi repot membawa bekal dari rumah sekaligus dapat mengurangi uang jajan yang diberikan orang tua. Sementara itu, momen makan bersama juga sebagai ajang untuk mengakrabkan siswa karena dapat menikmati secara bersama makanan yang diberikan. Sebagai guru, menilai MBG ini tetap harus diberikan karena sudah terbukti sangat berguna bagi gizi dan kesehatan siswa-siswi. Hadirnya MBG ini pastinya ini salah satu momen dari program Bapak Presiden untuk memajukan dan mencerdaskan anak-anak, khususnya di kalangan sekolah dasar negeri. Hal ini juga berdampak positif untuk kita semuanya, juga menambah motivasi untuk anak-anak. Terkadang anak-anak juga nanya ketika tidak ada MBG tadi, MBG-nya kalau tidak ada. Tapi sekarang udah ada MBG, ini salah satu bagian dari peningkatan anak-anak semangat, kemudian juga pastinya tidak membawa bekal lagi dari rumah. Jadi mereka fokus untuk belajar dan juga fokus untuk hadir ke sekolah tanpa berat-berat lagi bekalnya. Dan juga anak-anak ini terjaga dari higienis. Jadi anak-anak tidak bisa jajan sembarangan, tapi dari MBG ini memfasilitasi dari bekal mereka. Peserta didik mengaku senang dalam menerima MBG setiap harinya karena selain rasanya enak, menunya juga sangat bervariasi. Desa terpencil Patialo yang sudah puluhan tahun tidak mendapat penerangan listrik, kini bersyukur karena kini telah dialiri listrik sebagai penerangan bagi masyarakat desa. Sebuah desa terpencil yang berada di Bukit Barisan di Kecamatan Kota Nopan, Kabupaten Mandailing, Natal yang memiliki ratusan penduduk telah puluhan tahun tak merasakan penerangan lampu dari perusahaan listrik negara. Selama ini masyarakat hanya mengandalkan penerangan lampu dari kincir air dan swadaya mereka masing-masing. Kini pemerintah daerah bersama PT Perusahaan Listrik Negara memberikan akses penerangan listrik ke desa selama 24 jam setiap harinya. Pembukaan akses jaringan listrik negara dimulai desa tetangga, Desa Patialo, banyak rintangan yang dihadapi para petugas PLN akibat adanya bencana alam yang melanda daerah ini, membuat proses pengerjaan pendirian tiang hingga penarikan kabel listrik tertunda beberapa bulan. Bupati bersama PLN secara simbolis meresmikan penerangan lampu negara ini ke rumah-rumah warga selama 24 jam tak ada batas waktunya. Tak hanya itu, pemerintah daerah berupaya untuk memfasilitasi jaringan internet bagi masyarakat desa Patialo agar generasi muda dapat berkarya dan membuka peluang bisnis di desa. Kita berharap dengan hadirnya listrik ini maka kehidupan masyarakat akan semakin maju ya, dan bisa sama dengan keadaan di kota. Dan mereka bisa menggunakan alat-alat elektronik seperti yang kita miliki, handphone, mungkin juga bisa internet, bisa berkomunikasi baik sesama keluarga, masyarakat, baik itu di desa, kota, sampai dengan internasional. Nah, yang paling penting kita berharap listrik ini bisa menaikkan perekonomian masyarakat di desa ini. Kami sangat bersyukur keberadaan listrik di Desa Patialo yang sudah lama kami tunggu-tunggu. Semoga kami bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Bupati Mandailing Natal. Assalamualaikum. Medan Fashion 2006 diselenggarakan 23 hingga 26 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan rangkaian karya kreatif Sumatera Utara sebagai wujud sinergi untuk memperkuat ekosistem fashion dan UMKM, sekaligus memperluas jejaring usaha dan akses pasar industri kreatif Sumatera Utara.
Keseluruhan agenda dirancang tersebut sebagai ruang pembelajaran promosi dan kolaborasi untuk meningkatkan kualitas produksi, memperkuat identitas merek, serta memperluas peluang komersil karya fashion lokal. Medan Fashion Trend 2026 dengan mengusung tema Circular Fashion Movement from Invisible to Iconic dirancang untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh desainer, perajin, dan merek fashion daerah terutama untuk meningkatkan visibilitas jejaring industri serta perluasan akses pada media, calon pembeli, dan mitra usaha. Sumatera Utara memiliki kekayaan ulos, songket, tenun, batik daerah, dan kain etnik dengan identitas yang perlu dikembangkan. Agar semakin relevan dengan kebutuhan pasar dan memiliki daya saing yang lebih tinggi, Bank Indonesia terus mendukung pengembangan industri fashion sebagai salah satu kekuatan ekonomi kreatif Sumatera Utara. Ulos, songket, dan tenun perlu terus diinovasi melalui desain yang berkualitas agar menghasilkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya pemirsa, berikut kami informasikan jurnal Pekan Raya Sumatera Utara. Pekan Raya Sumatera Utara 2026 tidak hanya menjadi ajang pameran dan hiburan, tetapi juga menghadirkan cerita hangat yang mempertemukan berbagai lapisan masyarakat dalam satu ruang kebersamaan. Ribuan pengunjung dari berbagai usia tampak menikmati suasana dengan mengunjungi pavilion kabupaten dan kota, berburu kuliner khas daerah, menyaksikan pertunjukan seni budaya, hingga berbelanja produk UMKM lokal yang menjadi kebanggaan Sumatera Utara. Bagi banyak keluarga, PRSU menjadi destinasi untuk menghabiskan waktu bersama, sekaligus mengenalkan keberagaman budaya kepada anak-anak. Di sisi lain, para pelaku UMKM, seniman, hingga komunitas memanfaatkan momentum ini untuk memperkenalkan karya, memperluas jaringan, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Kehangatan interaksi antara pengunjung, pelaku usaha, dan peserta pameran menciptakan suasana yang tidak hanya semarak, tetapi juga memperkuat rasa kebersamaan dan optimisme terhadap potensi daerah. Melalui berbagai aktivitas yang tersaji, PRSU 2026 menjadi cerminan semangat masyarakat Sumatera Utara yang terus tumbuh dan berkembang. Lebih dari sekadar pameran tahunan, PRSU menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berbagi pengalaman, mengenal kekayaan budaya, mendukung produk lokal, serta mempererat hubungan antar sesama. Nilai-nilai kebersamaan inilah yang menjadikan PRSU sebagai bagian dari cerita dan kenangan masyarakat Sumatera Utara dari tahun ke tahun. Adam Antoni, TVRI Sumatera Utara melaporkan. Pavilion Pulau Pinang, Malaysia menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran Pekan Raya Sumatera Utara 2026 dengan menghadirkan beragam potensi unggulan yang mempererat hubungan antar daerah di kawasan regional. Kehadiran pavilion tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kerjasama antara Sumatera Utara dan Pulau Pinang melalui promosi sektor pariwisata, kesehatan, perdagangan, serta ekonomi kreatif kepada masyarakat. Berbagai produk dan layanan ditampilkan di pavilion Pulau Pinang, mulai dari promosi destinasi wisata, layanan kesehatan, hingga produk-produk usaha lokal. Pengunjung juga dapat menikmati aneka kuliner khas Malaysia, seperti nasi kandar, char kway teow, roti canai, dan pasembor, serta mengenal berbagai produk unggulan lainnya seperti oleh-oleh, minuman tradisional, produk herbal, dan produk ramah lingkungan yang mencerminkan kekayaan budaya dan potensi ekonomi Pulau Pinang. Keikutsertaan Pavilion Pulau Pinang di PRSU 2026 mempertegas peran pameran tersebut sebagai wadah kolaborasi lintas negara dalam memperkenalkan potensi daerah. Selain menjadi sarana promosi budaya dan ekonomi,
Partisipasi ini juga membuka peluang penguatan kerjasama di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan, sekaligus menjadikan PRSU sebagai ruang pertemuan berbagai potensi dari kawasan ASEAN. Adam dan Putri, TVRI Sumatera Utara, melaporkan. Ya pemirsa, setelah ini kami akan informasi dengan segmen Lintas Andalan. Tetaplah bersama kami di TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Wilayah Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara termasuk kawasan yang berpotensi dilanda hujan dengan intensitas ringan pada Sabtu 25 Juli 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan memprediksi pada siang hingga sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk cuaca pada malam hari di Sumatera Utara masih berpeluang hujan ringan. Sementara itu, kawasan yang berpotensi dilanda hujan ringan diantaranya Kepulauan Nias, Pantai Timur, Lereng Timur, dan Lereng Barat Sumatera Utara. Sementara dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nias Selatan, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandeling Natal, dan sekitarnya. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan antara 14 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar 60 hingga 100%, sedangkan angin bertiup dari selatan hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 15 km per jam. Dari pantauan citra satelit BMKG pada 23 Juli 2026 terdapat 2 titik panas di Sumatera Utara yang berlokasi di Labuhan Batu. BMKG meminta kepada warga yang tinggal di bantaran sungai waspada terjadinya banjir, dan bagi warga yang berada di lereng perbukitan berhati-hati adanya longsor. Begitu juga kepada warga yang ingin berpergian ke sejumlah objek wisata hendaknya dapat mengupdate perakiraan cuaca secara berkala yang dirilis oleh BMKG Wilayah 1 Medan. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku Senin 27 Juli 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alaria, Podcaster BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Minggu 26 Juli 2006 di wilayah Sumatera Utara. Untuk di pagi hari, sebagian besar wilayah Sumatera Utara berpotensi mengalami hujan ringan, yang mana potensi hujan ringan dari wilayah Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbahas, Karo, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madinah, Nias, Niat Baras, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Laos Utara, Papak Barat, Samosir, Serang Bedagai, Simalungun, Tapsel, Tapteng, Taput, Toba, Kota Binjai, Gunung Sitoli, Medan, Padang Sidipuan, Pematang Siantar, dan Sibolga. Sedangkan untuk siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang yang masih mendominasi hampir seluruh wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk di malam hari berpotensi hujan masih berlanjut di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Sedangkan untuk dini hari, intensitas hujan mulai berkurang, namun potensi hujan ringan masih terjadi di wilayah Kabupaten Asahan, Batubara, Deli Serdang, Langkat, Nias Selatan, Nias Utara, Simalungun, Kota Binjai, Medan, dan Tanjung Balai. Suhu udara berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 100%. Angin bertiup dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 3 sampai 15 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot Sumatera Utara, dari pantauan tanggal 24 Juli 2006 tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada masyarakat di wilayah Sumatera Utara agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang masih terjadi dalam beberapa hari ke depan yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Ya pemirsa, berikut kami informasikan seputar segmen Lintas Andalas. Minimnya kiriman air dari hulu dan tidak adanya hujan dalam sebulan terakhir membuat debit air Sungai Batanghari di Kabupaten Muaro Jambi menyusut drastis. Fenomena ini sering dengan memasuki musim kemarau tahun 2026. Dampak musim kemarau kini mulai dirasakan warga. Tinggi muka air Sungai Batanghari di wilayah Kabupaten Muaro Jambi mengalami penyusutan signifikan. Minimnya pasokan air dari hulu sungai serta rendahnya curah hujan sebulan terakhir menjadi penyebab utama. Dangkalnya debit air membuat hamparan pasir di dasar sungai kini mulai terlihat jelas di permukaan. Dangkalnya Sungai Batanghari juga berdampak buruk bagi petani keramba ikan, salah satunya di Kecamatan Jambi luar kota. Salah seorang petani ikan, Kamal, mengatakan surutnya air membuat kondisi sungai menjadi keruh. Selain membuat banyak ikan mati, petani juga kesulitan saat memberi pakan ikan. Yang dikeluhkan sebagai petani keramba seperti apa? Ikan balik mati. Buat matinya ikan, kena oksigen nih mungkin ada kan. Airnya gue keruh. Terus berkurang. Kan banyak mati. Sejauh ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi belum bisa memastikan secara rinci tinggi muka air Sungai Batanghari. Namun, BPBD mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan air bersih, mengingat kondisi kemarau yang diprediksi masih akan berlangsung. Azam Afnan, TVRI Jambi, melaporkan. Ya pemirsa, warga Kelurahan Bukit Gado-Gado mendukung adanya pembangunan koperasi Desa Merah Putih di kawasan Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. Masyarakat menilai dengan adanya Kopdes tersebut akan mempermudah masyarakat Bukit Gado-Gado mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Inilah Koperasi Desa Merah Putih Kelurahan Bukit Gado-Gado, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang. KDMP ini berdiri di samping akses jalan utama warga Bukit Gado-Gado atau di tengah-tengah di 2 RW yang ada di Kelurahan Bukit Gado-Gado. Hadirnya KDMP tersebut disambut baik oleh masyarakat setempat. Masyarakat menilai hadirnya KDMP di tengah pemukiman warga yang berjumlah 550-an kepala keluarga akan memberikan dampak positif untuk kesejahteraan warga Bukit Gado-Gado. Dengan adanya KDMP Bukit Gado-Gado, nantinya warga tidak lagi harus jauh untuk mendapatkan kebutuhan dan barang yang sudah disubsidi oleh negara, seperti kebutuhan pangan dan gas LPG 3 kg. Saya sebagai masyarakat awam aja, masyarakat biasa sangat mendukung sekali. Begini, memang ada bantuan-bantuan yang disalurkan melalui kantor pos. Mungkin dengan adanya Kopdes, ya mungkin bisa bantuan itu disalurkan di sini. Itu kan memperbagus warga juga, nggak perlu pergi jauh-jauh pakai ojek apa juga. Dekat cuma. Itu saya sangat mendukung sekali. Sebenarnya bangunan ini tidak berada di atas Bukit Gado-Gado, hanya ini bangunan ini dekat dengan jalan raya. 2 menit ke Muara Padang, terus dekat jalan utama Kelurahan Bukit Gado-Gado. Progresnya hanya finishing lagi, hanya untuk di depan halaman KDMP Bukit Gado-Gado. Warga berharap KDMP Bukit Gado-Gado dapat mensejahterakan masyarakat setempat dengan program-program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Demikian laporan Redo Jayusman, TVRI Sumatera Barat. Ya pemirsa, kami akan jeda untuk berikut. Tetaplah bersama kami di TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Ya pemirsa, demikianlah informasi pada hari ini. Teruslah tetap saksikan TVRI, saluran resmi Piala Dunia U17 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nashwa Sabita. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.